Wiz got this bitch jumping. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil badi'il hadi. Ila bayani mahya'ir rasyadi. Amad dar baban nuha warasama syamsal bayani fi suduril ulama. Amma ba'd. Untaian langkah yang pertama, setinggi puji sedalam syukur. Marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Rabbul Ghafur, yang mana Ia telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang. Masya Allah, 7 lapis bumi tanpa tali gantungan, luasnya samudra tanpa semen cor-coran. Sembari daripada itu, salawat berpaketkan salam, marilah sama-sama kita online-kan kepada seorang proklamator yang tak pernah memegang kalkulator, apalagi menaiki Ninja Warrior, seorang proklamasi yang tak pernah memakai dasi, akan tetapi selalu memegang tasbih, seorang pahlawan yang tak pernah memakan bakwan, akan tetapi mukjizat terbesarnya ialah Al-Quran, yakni putra padang pasir yang gigih berani melawan orang kafir. Ia rela bermandikan darah, berhujankan anak panah demi tegaknya kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita kirimkan sekuntum salawat yang ringan dalam ucapan, akan tetapi insya Allah berat dalam timbangan, yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Gita Rometo Sagala dengan NIM 2430033 dengan dosen Bapak Zulfaroni Esos I. Ini adalah tugas tentang tata cara berwudu dan tayamum. Baiklah, tata cara berwudu. Arti wudu. Wudu itu menurut bahasa artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut syara, wudu artinya membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Orang yang hendak melaksanakan sholat, mengaji, bertawaf atau lain sebagainya hendaknya berwudu, karena wudu adalah menjadi syarat sahnya sholat. Nah, bagian yang kedua ialah fardu wudu. Setelah membahas arti wudu, kita masuk ke fardu wudu. Apa saja fardu wudu? Fardu wudu itu terbagi 6 bagian. Yang pertama niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian rambut atau kulit kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, tertib berurutan, artinya mendahulukan rukun yang dahulu dan mengakhirkan rukun yang harus diakhirkan. Nah, kita bahas yang pertama, yakni niat. Hendaknya berniat atau menyengaja menghilangkan hadas atau menyengaja berwudu ketika membasuh muka. Nah, ketika kita ingin membasuh muka, sebelum membasuh muka terlebihnya dahulu berniat. Apa niat berwudu? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardalillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, jadi jika kita tidak berwudu ketika kita ingin melaksanakan sholat, maka sholat kita dikatakan tidak sah, karena niat itu adalah fardunya berwudu. Nah, yang kedua, membasuh wajah. Membasuh wajah itu mulai dari mana saja? Nah, membasuh wajah itu mulai dari tumbuhnya rambut kepala bagian atas hingga bagian bawah dagu, dan mulai dari telinga kanan hingga telinga kiri. Jika ada orang berwudu hanya sak maka wudunya tidak salah. Nah, yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi membasuh kedua tangan sampai siku, bukan membasuh mulai dari ujung jari sampai siku, bukan mulai dari ujung siku sampai jari-jari. Nah, yang keempat, mengusap sebagian rambut atau kulit kepala. Mengusap sebagian rambut atau sebagian kulit kepala. Bagaimana jika dia botak? Nah, sama saja kita membasuh. Kenapa? Walaupun dia botak, tetap tempat tumbuhnya rambut itu ialah di kepala. Apakah sah jika ada seseorang yang membasuh
rambut hanya 3 helai? Jawabannya sah, karena membasuh sebagian rambut. Nah, yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib berurutan, artinya mendahulukan rukun yang harus didahulukan dan mengakhirkan rukun yang harus diakhirkan. Mendahulukan yang dahulu dan mengakhirkan yang terakhir. Jangan kita membasuh wajah dulu baru kita berwudu, baru kita berniat, itu sama saja tidak sah, karena sudah dijelaskan bahwa tertib yang dahulu didahulukan, yang belakang dibelakangkan. Nah, syarat-syarat berwudu itu ada 6 juga. Apa saja dianya? Yang pertama itu Islam. Jika dia Kristen tetapi dia berwudu kemudian dia melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak akan sah. Yang kedua, tamyiz. Apa dianya tamyiz? Tamyiz ialah dapat membedakan baik buruknya sesuatu pekerjaan. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, dengan air suci lagi mensucikan. Percuma dia berwudu tetapi air itu air mutanajis, maka wudu yang dia lakukan itu tidak sah. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudu, misalnya getah, cat, dan sebagainya. Jika kita ingin berwudu tetapi air kita itu dicampuri dengan cat atau getah, maka air tersebut tidak sah. Dan yang keenam, mengetahui mana yang wajib dan atau fardu dan mana yang sunnah. Sunnah-sunnah wudu itu ada banyak sekali, diantaranya bersiwak, membaca bismillah, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan, berkumur-kumur, membasuh lubang hidung sebelum berniat atau istinsya. Ketika sholat subuh itu kan banyak syaitannya, maka ketika sholat takutnya ngantuk. Nah, lakukan istinsya, maka setan-setan yang ada dalam hidup itu akan keluar. Begitulah kira-kira. Kemudian menyapu seluruh rambut kepala dengan air. Kemudian mendahulukan anggota yang kanan daripada kiri. Kemudian menyapu kedua telinga luar dan dalam. Kemudian mendiga-diga kalikan basuhan. Lalu menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki, dan kemudian membaca doa sesudah berwudu. Yang membatalkan wudu itu ada 4. Apa saja dianya? Keluar sesuatu dari kubul dan dubur, misalnya seperti buang air kecil maupun besar, atau keluar angin dan sebagainya. Yang kedua, hilang akal sebab gila, mabuk, pingsan, dan tidur nyenyak. Ketika ada orang yang sedang pingsan atau gila atau mabuk atau sedang tidur ternyenyak sampai nyenyak, maka wudunya tidak sah. Yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang sama-sama dewasa. Keduanya bukan mahram, dengan tidak ada penghalang antara kedua kulit tersebut. Mahram artinya keluarga yang tidak boleh dinikahi. Nah, yang keempat, memegang atau menyentuh kemaluan atau kubul dan dubur dengan telapak tangan atau dengan bagian dalam jari-jari yang tidak memakai tutur. Nah, jadi tidak boleh, salah satunya dengan membatalkan wudu. Tata cara berwudu. Tata caranya, kita masuk ke intinya. Tata cara berwudu, membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, sambil mencuci kedua belah tangan sampai pergelangan tangan dengan bersih. Kemudian selesai membersihkan tangan, terus berkumur-kumur sebanyak 3 kali sambil membersihkan gigi. Kemudian setelah itu selesai berkumur-kumur, terus mencuci lubang hidung sebanyak 3 kali. Kemudian selesai mencuci lubang hidung, terus mencuci muka 3 kali, mulai dari tempat tumbuhnya rambut, kepala hingga bawah dagu, dan dari telinga kanan ke telinga kiri sampai niat wudu, dan dengan niat sebagai berikut seperti yang saya katakan tadi. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Setelah itu membasuh muka, mencuci muka, lalu membasuh kedua belah tangan hingga siku-siku, kemudian mencuci kedua belah tangan, kemudian mengusap sebagian rambut sampai 3 kali, kemudian dan yang terakhir ialah membasuh kaki. Dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut wajib dikerjakan dengan berturut-turut, artinya rukun-rukun yang harus didahulukan, kemudian rukun-rukun yang harus diakhirkan. Jangan rukun-rukun yang terakhir dibuat pertama, kemudian rukun-rukun yang pertama dibuat terakhir. Kemudian doa berwudu itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal
mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Itulah dia tata cara berwudu. Kemudian ada satu lagi tata cara untuk kita bisa melaksanakan sholat, yaitu tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum ialah mengusap muka dengan kedua belah tangan dengan debu yang suci. Pada suatu ketika, tayamum itu dapat menggantikan wudhu dan mandi dengan syarat-syarat tertentu. Apa saja sebab-sebab tayamum? Sebab-sebab tayamum ialah karena tidak adanya air yang memenuhi syarat kesucian dan telah berusaha mencarinya tetapi tidak mendapatkannya. Adapun air tetapi dia tidak suci, maka gunakanlah tayamum. Yang kedua, berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit. Apabila ada seseorang yang sakit menggunakan air maka bertambah sakitnya, maka tidak usah menggunakan air. Dan yang ketiga, adanya air diperlukan untuk yang lebih penting. Jika ada air yang diperlukan untuk yang lebih penting, maka dahulukanlah itu dan wudukmu dijadikan tayamum. Kemudian syarat-syarat tayamum: menggunakan debu yang suci atau yang belum digunakan untuk bersuci dan tidak bercampur dengan sesuatu. Kemudian mengusap wajah dan kedua tangan. Kemudian terlebih dahulu menghilangkan najis. Lalu telah masuk waktu sholat, jangan kita bertayamum 1 jam lagi baru mau sholat. Itu nanti takut tayamumnya tidak sah. Kenapa? Karena tayamum itu digunakan hanya untuk sekali sholat. Dan yang terakhir, tayamum hanya untuk dipakai untuk sekali sholat. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Kemudian kita masuk ke tata cara bertayamum. Tata cara bertayamum ialah yang pertama, niat untuk dibolehkan mengerjakan sholat. Niatnya, nawaitu tayammuma li istibahatis sholati fardhillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, memindahkan debu dari tempat wajah dan tangan. Mula-mula meletakkan kedua belah tangan di atas debu untuk diusapkan ke muka. Nah, dan yang ketiga, mengusap muka dengan debu dengan sekali usapan, yaitu meletakkan kedua belah telapak tangan di atas debu. Yang kedua, untuk diusapkan kedua tangan. Kemudian mengusap dua belah tangan hingga siku-siku dengan debu sekali usapan. Kemudian tertib atau berurutan, yaitu mendahulukan di antara kedua usapan tersebut, yaitu wajah dahulu kemudian kedua tangan. Nah, itulah dia tata cara bertayamum. Sekali bertayamum hanya dapat dipakai untuk satu sholat saja, meskipun belum batal. Adapun untuk dipakai sholat sunnah beberapa kali cukuplah dengan satu tayamum. Bagi orang yang salah satu anggota wudhu atau tayamum yang terbebat atau dibalut, maka cukup bebat itu saja diusap dengan air atau debu, kemudian mengerjakan sholat. Nah, mungkin cukup sekianlah tata cara berwudu dan tayamum dari saya. Saya mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekhilafan atau kata-kata saya yang salah. Itulah dianya, unzur maqala wala tanzur maqala. Ila liqa'i ma'a salama wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.